Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih ya. Seperti biasa, pertama-tama silakan diaktifkan dulu kameranya ya. Untuk dokumentasi hari ini. Ini hujan ya. Di kampung kalian, kalau masih ada yang di kampung. Tadi ada yang ngechat saya di Lampung Tengah, kalau nggak salah. Siapa tadinya? Rumah saya di Lampung Tengah hujan, ya sama. Saya juga lagi hujan. Ini hujannya luas sekali ya. Oke ya, memang sepertinya hujannya termasuk luas ya jangkauan hujannya. Ini di Bandar Lampung juga hujan. Terus tadi ada temannya di Lampung Tengah hujan. Ada yang di Pringsewu? Ada yang di Pringsewu nggak ini? Nggak ada. Yang di Tanggamus atau daerah pesisir selatan, pesisir barat ada? Daerah Liwa? Nggak ada? Nggak ada ya, berarti ini rata-rata di Bandar Lampung semua ya? Ini memang sama-sama ya, kita sedang hujan semua. Jadi memang ada beberapa temannya ini yang tidak bisa join karena terkendala itu. Ini baru 36 orang juga. Oke ya, yang belum on cam silakan diaktifkan kameranya ya bagi yang bisa saja ya sekali lagi. Oke, sebentar ya. Oke, sembari menunggu mungkin ya sama teman-teman yang lain join. Jika ada yang didiskusikan, tadi ada yang bertanya ya sama saya ya, siapa ya namanya ya. Boleh ditanyakan lagi saja pertanyaannya di sini. Sebentar, tadi ada yang bertanya. Anissa Zulistia. Ada Anissa Zulistia? Zulistia ada tidak ya? Belum ada ya. Oke, mungkin nanti kalau yang bersangkutan ada ya Anissa Zulistia, nanti saya baru jawab pertanyaannya. Sekalian biar teman yang lain dengar juga maksud saya. Oke, belum ada ya. Oke lah, nggak apa-apa. Baik ya, slide-nya apakah sudah terlihat itu? Sudah, Pak. Baik, ya kita masuk ya ke materi hari ini, yaitu tentang proses scale up pada sediaan cair dan sediaan semi solid. Jadi kalau kita kemarin bicara secara umum proses scale up itu bagaimana ya? Kenapa kita harus melakukan scale up? Kemudian apa saja parameter yang harus kita pertimbangkan ya kemarin dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar secara spesifik ke bentuk sediaannya. Jadi ketika bentuknya seperti ini, misalkan, maka apa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses scale up? Ya, karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan scale up, gitu ya, maka otomatis alat yang digunakan berbeda. Dari alat yang digunakan berbeda dengan yang di laboratorium, volume pembuatannya juga jauh sekali berbeda, ya bahkan sampai bisa 100 kali sampai 1000 kali ya dari skala lab kalau kita baca kemarin.
Jadi di situ ada titik-titik kritis yang harus kita perhatikan pada proses pembuatan sediaan. Oke ya, jadi mungkin saya sedikit menyinggung gitu ya untuk sediaan vaksin ya yang sedang dikembangkan. Itu ternyata ada sedikit masalah juga ya di scale up. Jadi kalau kita baca gitu ya tentang sediaan-sediaan vaksin yang akan mulai disebarkan gitu, kemungkinan di akhir 2021 kemungkinan ya itu baru selesai dan mungkin ya 2021 itu mungkin pertengahan ke atas lah, mungkin ada beberapa industri yang bisa uh, mendistribusikan vaksin. Nah itu ternyata kendalanya itu masalah scale up. Karena apa? Karena sekarang kan produksinya jumlahnya dikit ya. Jumlahnya nggak terlalu banyak ya untuk clinical trials yang sekarang itu jumlahnya kan nggak banyak. Nah ketika dia melakukan scale up untuk didistribusikan ke seluruh dunia, maka volume sediaan yang dibuat juga pasti banyak ya sekali produksi. Nah ini harus kita perhatikan juga di mana vaksin itu merupakan salah satu sediaan yang merupakan domainnya sih farmasis gitu kan ya. Jadi kalau farmasis itu kalau di luar negeri kan farmasis itu ya apoteker ya. Cuman kadang-kadang mahasiswa tuh nulis di bajunya farmasis gitu kan. Farmasis angkatan berapa? Itu kalau di luar negeri apoteker, apoteker angkatan berapa gitu maksudnya. Cuman kalau di Indonesia kan apoteker namanya. Ya di Belanda ya. Kalau di Belanda itu apotekeri. Apoteker itu kalau tidak salah ya itu ngambil dari bahasa Belanda. Jadi kalian sebagai calon-calon farmasis ini ya, calon-calon apoteker ini mestinya mengikuti juga berita tersebut. Nah selain itu mungkin saya sedikit bercerita masalah kita ketika mendistribusikan vaksin itu adalah cold chain ya. Jadi maksud saya di mana rantai dingin ya, maksudnya rantai dalam mendistribusikan vaksin sampai ke tangan pasien itu kan harus dijaga suhunya. Ya yaitu suhunya dingin sampai beku ya, ada minus 40 derajat bahkan kalau kalian baca itu. Jadi vaksinasinya itu bertahap, tidak hanya satu kali beres ya vaksinasi untuk COVID ini, kalau kalian baca itu bertahap. Dan yang jadi masalah itu masalah sistem distribusinya ya, terkendala, khususnya untuk negara-negara miskin. Untuk negara-negara miskin, sistem distribusinya ini akan sulit ya, karena rumah sakit di sana tidak memiliki alat-alat yang cukup untuk memastikan vaksin tersebut masih layak. Ya, jadi untuk penyimpanan, penggunaan dan segala macam itu masih terkendala. Kalau di Indonesia mungkin di beberapa daerah saja mengalami kendala seperti itu. Oke, jadi saya sedikit cerita tentang vaksin karena kaitannya dengan scale up juga. Oke, jadi kita masuk ke scale up bentuk sediaan oral, ya sediaan cair oral. Nah, di mana kita tahu bahwa untuk definisinya ya secara umum begitu, bahwa bentuk fisik sediaan oral itu adalah bentuk obat di mana dia dapat mudah dituang ya, dapat dituang begitu, kemudian dia memiliki sifat alir Newton atau pseudoplastis. Kalau dia non Newton, ini contohnya pada sediaan suspensi yang non Newton tetapi dia pseudoplastis sifat alirnya, dan memenuhi ya atau membentuk sesuai dengan wadah. Jadi kalau air kan cair itu seperti itu ya, dia harus terbentuk sesuai wadahnya. Ya, kalau wadahnya gelas ya dia akan membentuk gelas gitu ya, maksudnya seperti itu. Conforms to its container at room temperature. Kemudian sediaan cair juga itu dibagi dua ya, ada yang dia larutan sejati begitu, ada yang merupakan sistem dispersi. Ya ini saya sedikit review saja, sebenarnya materinya sudah disampaikan. Di mana kalau dia merupakan sistem dispersi itu terdiri dari 2 fase atau lebih. Ya, bisa 3 fase, ya, bisa 3 fase, ya bisa 3 fase umumnya. Di mana satu fase terdistribusi pada fase lainnya. Ya, ada fase dalam, ada fase luar. Ya. Sementara kalau kita bicara tentang larutan, itu adalah sediaan di mana ada 2 atau lebih zat yang tercampur secara homogen. Ya, artinya dia terlarut secara homogen menjadi satu fase. Yaitu adalah sediaan larutan. Ya, kalau kita bicara larutan, maka dia tidak ada 2 fase, tapi satu fase. Nah, bedanya apa? Kalau larutan itu sistem dispersi molekular, ya sehingga homogen tadi. Kalau dia sediaannya suspensi, ya sediaan cair itu kan ada emulsi, yang kita akan bahas ini adalah suspensi, kemudian emulsi, dan sediaan larutan. Eliksir nggak ada Pak, ya eliksir masuk ke larutan. Eliksir masuk ke larutan, karena dia satu fase ya, hanya menggunakan etanol saja gitu kan untuk melarutkannya sebagai kosolven, gitu ya. Jadi
Yang kita bahas 3 ini. Nah, kalau dia sediaannya suspensi, itu sistem dispersi juga, dispersi kasar, ya sistem dispersi padat pada cair. Kalau dia emulsi, sistem dispersi 2 fase cair yang tidak tercampurkan. Kan sama ya, sistem dispersi semua. Jadi hanya bedanya di sana. Nah, step dalam proses manufaktur sediaan cair itu ada 4 setidaknya ya. Yang pertama adalah planning of material requirement. Maksudnya adalah kita melakukan perencanaan ya dari persyaratan yang harus dipenuhi dari segi materialnya. Ya, batas-batas spesifikasi dari materialnya harus kita rencanakan. Mau sediaan kita itu berbasis apa gitu ya, zat excipientnya apa yang sesuai dengan persyaratannya. Kemudian pembuatannya ya, liquid preparation, yaitu proses pembuatan sediaan cairnya. Kemudian setelah terbentuk sediaan cair yang homogen dan sebagainya, dilakukan proses pengisian ya, filling dan packing. Pengisian dan proses pengemasan. Nah, kemudian baru kita lakukan namanya penjaminan mutu ya, atau quality assurance. Kita lakukan evaluasi penjaminan mutu terhadap sediaan kita, ya terhadap sediaan jadi. Kalau quality control kan di setiap ini ya, di setiap proses kita lakukan. Nah, kemudian aspek kritis begitu ya, aspek yang merupakan hal penting dalam proses manufaktur sediaan cair itu yang pertama adalah physical plant atau bangunan fisik dari pabrik kita. Ini harus kita perhatikan, misalkan pada pemanasnya bagaimana ya, ventilasi dan sistem kontrol udara. Nah, kalau ada yang tahu nggak, kenapa sih kita menggunakan proses pemanasan dalam pembuatan sediaan larutan cair gitu, sediaan cair? Kenapa kita pakai pemanasan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kelas kelas A, sorry. Ya, kenapa kita harus pakai proses pemanasan kalau kita membuat sediaan cair? Kapan kita memakai itu? Ya, sediaan cair ada emulsi, kemudian ada suspensi, ada larutan. Kalau larutan saat ngapain? Kalau emulsi kenapa? Gitu. Ya, silakan yang coba jawab. Agar homogen bukan, Pak? Nama saya ini. Nama saya Anissa Septiana. Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Fungsinya dilakukan pemanasan itu untuk membuat larutannya itu menjadi homogen. Jadi tidak ada partikel-partikel yang masih tersisa gitu, Pak, di larutannya. Oke, berarti itu membantu proses apa kalau gitu? Kalau dia larutan ya, kalau dia larutan. Bantu proses? Pak, saya menambahkan. Ya, silakan, Junia. Iya, mempermudah proses pencampuran bahan, Pak. Mempermudah proses pencampuran, boleh. Tadi homogenitas ya masih masuk, kemudian Junia bilang menambahkan pencampuran bahan agar lebih mudah dicampurkan, boleh. Jadi saya jawab saja ya. Kalau dia di larutan, kenapa kita melakukan proses pemanasan? Untuk mempercepat proses apa namanya? Untuk mempercepat proses apa yang dipercepat? Proses apa coba? Pembuatan, Pak. Kelarutan. Iya, kelarutan. Ya, untuk mempercepat proses kelarutan. Karena panas itu memang dia meningkatkan kelarutan. Ya, kalau kita naikkan suhunya kan dia akan apa namanya? Meningkatkan kelarutan. Di samping itu dia mempercepat kelarutan. Nah, ketika didinginkan, dia akan kembali lagi kan kelarutannya. Jadi lebih ke mempercepat proses kelarutan. Dimana kalau kita memproduksi larutan dalam jumlah 1000 liter gitu ya, bayangkan kalian memproduksi larutan 1000 liter. Ya. Padatan yang ditambahkan misalkan ya, yaitu 100 kg. Ya, diaduk saja itu kurang cepat, pasti lambat ngelarutin 100 kg. Kita butuh pemanasan agar proses pelarutan menjadi lebih cepat. Itu kalau di larutan. Kemudian kalau di emulsi saja ya, kalau suspensi nanti akan kita bahas tersebut. Kalau di emulsi, untuk apa kita panaskan? Yang bisa jawab? Kalau buat emulsi dipanaskan nggak? Kalau kita buat emulsi. Kemarin diajarkan ya, dipanaskan kan ya, pada suhu berapa? Ada yang masih ingat?
70 derajat, 70 Pak. derajat, Pak. Ya, dipanaskan 60 sampai 70. Kenapa dipanaskan? Ayo, kenapa dipanaskan? Masa nggak tahu sih? Agar Pasti suhu tahu fase lah kalian, minyak dan tapi lupa. fase airnya sama, Pak. Jadi ketika pencampuran itu suhunya udah sama, nggak perlu ada penurunan atau kenaikan suhu lagi, Pak. Agar dicampurkan, oke, karena itu pelelehan ya. Si fase minyaknya kan ada lilin ya, dilelehkan. Kalau seandainya didinginkan dulu gitu, didinginkan dulu baru dicampurkan, nggak bisa ya? Nggak bisa kalau didinginkan dulu. Kalau sama-sama didinginkan dulu, fase minyaknya baru dicampurkan. Sepertinya tidak bisa, Pak. Menurut saya bisa, Pak, cuman prosesnya lama. Oke, jadi ya siapa sih Adrianus tadi ya? Suara hujannya deras sekali. Iya, Pak. Iya, tapi sinyal kamu masih bagus ya, walaupun hujan deras. Oke, jadi begini ya, kenapa kita emosi kita panaskan? Mungkin satu alasan pertama, alasannya karena itu tadi ya, kalau dia dilelehkan, kalau dia bentuknya lilin ya fase minyaknya memang harus dilelehkan. Nah, kalau didinginkan balik lagi dia padat kan ya. Tetapi sebenarnya walaupun fase kita yang kita gunakan itu minyak biasa bukan lilin, itu tetap dihangatkan ya suhunya. Ya, hangatkan suhunya yaitu sekitar segitu juga. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menurunkan apa yang dipengaruhi suhu. Apa sih yang dipengaruhi suhu itu? Energi kinetiknya bukan, Pak? Energi kinetik. Benar, tapi itu tidak terkait dengan pembuatan emulsi. Pembuatan emulsi tegangan apa? Tegangan permukaan. Iya, ya. Jadi lebih relate ke sana. Ke tegangan permukaan, tegangan antar muka mereka. Jadi ada minyak, ada air, mereka tidak tercampurkan karena mereka punya tegangan permukaan masing-masing ya, tegangan antar muka yang sangat sama-sama kuat begitu sehingga mereka tidak tercampurkan. Dispersinya sulit. Nah, dengan kita meningkatkan suhunya, maka otomatis tegangan permukaan dan tegangan antar muka akan turun. Nah, itulah fungsinya juga dari surfaktan. Ya, fungsi surfaktan kan menurunkan tegangan antar muka atau permukaan. Jadi sama kurang lebih antara panas dan surfaktan. Jadi udah ditambah surfaktan, ditambah pemanasan sehingga proses emulsifikasi, proses dispersinya menjadi lebih mudah ya, dan hasil globulnya bisa lebih kecil. Ya, globul yang dihasilkan ya, dispersi globulnya, ukuran globul dari dispersinya itu menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ventilasi ya, ventilasi ini terkait dengan udara ya, sama dengan sistem kontrol udara. Ini lebih ke pencegahan kontaminasi silang. Kemudian efek dari waktu proses pada temperatur suboptimal ya. Temperatur suboptimal itu temperatur yang tidak optimal ya. Artinya temperatur itu membuat sediaan kita itu kurang stabil. Jadi efek dengan waktu yang cukup lama pada temperatur yang suboptimal itu harus dipertimbangkan ya, karena konsekuensinya akan mempengaruhi stabilitas fisik dan kimia baik itu zat aktif maupun produk jadinya nanti ya. Jadi itu harus kita pertimbangkan masalah suhu tadi ya, dimana nanti misalkan zat kita itu dapat mengalami perubahan kristal dan segala macam, itu kaitannya dengan suhu. Jadi kalau terlalu panas, ya khususnya sediaan semi solid nanti ya, itu akan pengaruhi bentuk kristal. Sementara kalau ini kan larutan. Nah, suspensi ini juga kalau kita masih ingat mungkin ya kalian di apa namanya, di mana ya saya ajarkan tuh di farmasi fisik ya. Di farmasi fisik itu ada beberapa zat itu yang stabilitasnya dipengaruhi oleh waktu penggilingan. Ya, jadi waktu penggilingannya berbeda, maka stabilitasnya berbeda. Ya, menarik ya. Waktu penggilingan, karena penggilingan suspensi itu kan sebelum ditambahkan cairan. Jadi proses pengejalan ukuran partikel itu juga merupakan tahap yang perlu diperhatikan.
Kemudian aspek formulasi dari sediaan oral, misalkan pada sediaan suspensi. Ada beberapa zat tambahan yang digunakan, ini sebenarnya sama saja dengan skala lab ya, tapi ini hanya diulang saja begitu. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi hubungan antara API dan vehicle, ya, atau dengan pembawa. Nah, ini kita menggunakan wetting agent. Jadi begini, kalau kita produksinya jumlahnya banyak sekali, ya, contohnya tadi 1000 liter, kita tahu bahwa suspensi itu adalah sistem dispersi zat aktif yang tidak larut. Ya. Kalau larut ya jadi larutan, kan? Karena nggak larut ya jadi suspensi. Nah, karena dia tidak larut, dia punya kesukaran ya untuk terbasahi biasanya oleh pembawa. Apalagi jumlahnya misalkan yang kita tambahkan 100 kg dan sebagainya. Maka proses pembasahannya ini akan menjadi sulit, ya, akan banyak udara terjerat di dalamnya. Ya, sehingga terbentuklah aglomerasi-aglomerasi atau gumpalan-gumpalan ya, yang mempengaruhi homogenitas dari sediaan suspensi kita nanti. Ya, sehingga apa? Kalau sediaannya suspensi itu biasanya ditambahkan wetting agents. Selain itu, kita tahu bahwa suspensi itu menggunakan suspending agent. Ya. Ini kaitannya masih sama sebenarnya. Sediaan suspending agent. Nah, suspending agent itu umumnya itu ada beberapa yang sulit terbasahi dan membentuk gumpalan juga ya, karena mereka kan kebanyakan polimer-polimer alam yang digunakan untuk oral. Oral itu toksisitasnya kan kita seminimal mungkin menggunakan sintesis ya untuk oral. Makanya kita pakai yang alam. Injeksi pun demikian. Kalau sediaannya topikal barulah kita bisa pakai surfaktan-surfaktan yang twin span. Tapi kalau oral jarang ya twin span. Saya belum pernah lihat kalau oral sediaan oral pakai twin dan span. Pasti pakainya sediaan-sediaan surfaktan-surfaktan yang lebih dari alam. Ya. Nah, oleh karena itu proses pembahasannya akan sulit ini biasanya. Ya, si suspending agent. Nah, biasanya dibuat bubur ya. Slurry itu ya. Dibuat seperti bubur dengan pembawa. Ya, sehingga nantinya si suspending agentnya itu lebih mudah terdistribusikan. Karena tadi jumlahnya kan misalnya 1000 liter. Anggaplah 1000 liter. Sekali buat. Banyak sekali kan. Nggak sedikit. Nah, itu biasanya dilakukan pre-treatment dulu. Si suspending agentnya. Ya, biasanya dengan wetting agent. Juga bisa dengan surfaktan. Ya, surfaktannya tadi ya. Bisa surfaktan-surfaktan yang bisa diterima toksisitasnya oleh tubuh. Nah, sehingga mempermudah pencampuran zat aktif ya maupun dengan suspending agentnya. Nah, ini kenapa? Karena kita tahu bahwa partikel itu kan punya muatan statis ya. Punya muatan statis. Nah, dengan kita menambahkan wetting agent maupun dengan suspending agent, ini harapannya kita dapat menghilangkan muatan statis itu sehingga air itu bisa berpenetrasi masuk. Gitu ya. Kemudian adalah pelindungnya ya. Yang selanjutnya adalah salt formation ingredients ya. Artinya membuat sediaan dalam bentuk garamnya ya. Kalau dia memang sulit sekali ya untuk terbasahi, itu salah satunya membuat dalam bentuk garam, tetapi masih dalam bentuk tidak larut ya. Artinya garam ini meningkat kelarutannya tetapi tidak larut sempurna. Ya, kalau seandainya larut sempurna ya nggak jadi suspensi, jadi larutan. Kemudian melindungi zat aktif. Agent yang bisa digunakan adalah buffering system salah satu. Yaitu sistem buffer. Karena zat aktif itu punya pH stabil. Ya, kenapa? pH itu mempengaruhi stabilitas zat aktif. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu kenapa pH bisa mempengaruhi stabilitas zat aktif? Karena akan mempengaruhi kecepatan apa? Sehingga harus kita jaga kan pH-nya. Jadi kan kalian belajar juga waktu itu ya tentang membuat buffer pH berapa dengan kapasitas buffer berapa. Kenapa harus kita jaga? Emangnya kenapa pH-nya? Yang bisa jawab nggak? Saya panggil mempengaruhi efek yang diberikan, bukan Pak? Iya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus kita buat pada pH stabilnya? Karena pH membuat dia tidak stabil. Kenapa? Dia tidak stabil pada pH tertentu. Karena pH mempengaruhi kecepatan apa? Ada yang bisa jawab?
Rima coba. Rima Amelia. Ya, saya Pak. Ya. Gimana Rima? pH kira-kira mempengaruhi stabilitas nggak pertama? Dia tuh mempengaruhi kecepatan difusinya bukan Pak? Mempengaruhi apa? Kecepatan difusi. pH mempengaruhi kecepatan difusi. Terus kaitannya apa dengan stabilitas? Kaitannya nggak ada, Pak. Oke. Kaitannya nggak ada ya kalau difusi. Oke, mungkin ada yang lain temannya yang mau coba jawab. Kaitannya dengan apa sih? Jadi kita kan bicara itu terus ya dari waktu itu. pH stabilitas, dijaga pH stabilitas. Emangnya pH ini ngapain sih? Mungkin dapat mempengaruhi daya simpan suatu sediaannya, Pak. Iya, itu mempengaruhi stabilitas. Ya, maksudnya kenapa gitu? Karena pH mempengaruhi kecepatan apa? Oksidasi bukan, Pak? pH oksidasi. Absorpsi, Pak. Absorpsi, Apa? Pak. Absorpsi. Absorpsi di mana? Absorpsi kemana dia? Kan disimpan Di bukan dalam diminum. tubuh. Belum ya? Belum diminum. Iya kan kita buat itu pH stabilnya biar dia stabil disimpan gitu ya. Belum diabsorpsi, dia masih disimpan. Ya tadi udah sempat singgung oksidasi. Sebenarnya pH memang mempengaruhi oksidasi. pH itu mempengaruhi kecepatan degradasi obat ya. Oksidasi bisa. Tapi umumnya itu adalah hidrolisis. Ya untuk sediaan larutan itu hidrolisis ya kalau kita bicara. Kenapa? Karena kalau kalian masih ingat, ini saya tuh senang review aja sebenarnya farmasi fisik itu. Itu ada stabilitas yang dipengaruhi oleh asam spesifik, asam basa spesifik, asam basa umum. Itu kan sebenarnya udah di farmasi fisik kan ya mestinya. Apa sudah dilupakan farmasi fisik? Nah, itu merupakan pengaruhnya. Kenapa? Karena konsentrasi H+, ion H+, dan OH- itu akan mempengaruhi laju hidrolisis dari obat. Ya, jadi makanya ada obat yang stabil pH-nya 4, ya dibuat di pH 4, disimpan pada pH 4 dengan buffer pH 4 agar pH-nya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kenapa? Kalau berubah signifikan, degradasinya akan cepat. Gitu. Laju degradasinya akan cepat. Ya bisa juga oksidasi, tapi lebih kebanyakan hidrolisis. Kalau kita bicara pH tadi. Ya kebanyakan karena hidrolisis. Ya. Kemudian polimers ya, polimers juga bisa digunakan untuk melindungi zat aktif kita. Ya, misalnya kalau semakin banyak polimer yang mengkompleks zat aktif kita itu ya lebih stabil ya terhadap hidrolisis ya. Harapannya seperti itu. Kemudian antioksidan ya. Soalnya zat kita mudah teroksidasi, maka kita gunakan antioksidan. Nah, syaratnya apa? Kita harus memilih antioksidan yang seperti apa syaratnya? Ada yang masih ingat? Kita kan nggak asal-asal ya milih antioksidan ya. Mentang-mentang tahu antioksidan nih misalnya vitamin C, udah semua ya pakai vitamin C kan nggak gitu ya. Gimana cara kita memilih antioksidan? Ada yang tahu? Dia tidak inkompatibel dengan formula lainnya, Pak. Tidak inkompatibel boleh. Selain itu semua eksipien ya, nggak usah antioksidan. Semua eksipien harus kompatibel dengan eksipien lain, nggak mesti antioksidan. Ya, tapi antioksidan itu punya khasnya. Ya kita harus memilih apa antioksidan seperti apa. Yang memiliki nilai potensial oksidasi lebih besar ya, dari zat aktif. Jadi jangan kita pilih potensial oksidasinya lebih rendah daripada zat aktif. Ya nanti yang teroksidasi zat aktif kita duluan, bukan obat, bukan antioksidan. Jadi antioksidan kan ada beberapa jenis ya. Ada yang sebagai the true antioksidan. Ya, jadi antioksidan sebenarnya itu golongan metabisulfit, natrium metabisulfit dan seterusnya. Kemudian ada antioksidan yang mengorbankan dirinya, teroksidasi dan dia rusak gitu ya. Itu contohnya adalah vitamin C ya. Dia mengorbankan dirinya. Kemudian ada juga antioksidan yang sebenarnya dia sebagai chelating agent ya. Misalnya natrium EDTA ya. Etilen diamin tetraasetat. Itu dikatakan antioksidan padahal dia agen penghelat yang mencegah logam-logam yang ada menyebabkan oksidasi. Nah, sehingga biasanya antioksidan itu digunakan kombinasi. Ya, ada yang agen penghelat, kemudian ada yang golongan golongan ini ya, kalau kayak natrium metabisulfit itu golongan
apa ya, polifenol, golongan polifenol. Gitu. Kemudian untuk menjaga penampilan suspensi ya digunakan pewarna, suspending agent, dan flocculating agent. Flocculating agent, apa itu fungsi flocculating agent? Ini udah belajar kan suspensi. Saya padahal review sedikit-sedikit saja. Tidak saya tanya semua, ya. Saya hanya umum-umum saja nih karena pengetahuan umum suspensi ya. Flocculating agent. Kenapa kita pakai flocculating agent? Ada yang masih ingat sistem flockulasi dan deflockulasi? Mempermudah partikelnya untuk berdispersi kembali, Pak. Kan kalau misalnya suspensi itu kan kalau didiemin dia bisa mengendap. Nah, flocculating agent ini saat si obatnya dikocok itu bisa mempermudah obat itu terdispersi, ya Pak? Itu terlalu to the point ya. Maksudnya kayak kenapa ada ini? Karena ada proses ini dulu, proses ini, kemudian makanya kita beginikan sehingga nanti begini. Gitu loh. Karena gini, pertama kita jelasin dulu flockulasi dan deflockulasi lah ya. Apa itu bedanya sistem flockulasi dan deflockulasi? Kenapa terjadi sistem deflockulasi? Apakah mau kita itu? Atau sifat dari zat aktifnya sebenarnya? Oh, kalian baru belajar loh ini. Baru belajar sistem suspensi loh. Sistem flockulasi dan deflockulasi itu kan bukan maunya kita ya. Itu tergantung dari zat aktif kita. Ya, kenapa terjadi deflock? Karena dia nggak bermuatan biasanya atau muatannya tidak terlalu jauh. Karena begini ya, setiap partikel yang terlarut itu yang berada pada air itu mereka punya muatan. Kan? Ya, mereka punya muatan. Selain karena ukurannya besar ya kalau flockulasi ya. Ya ukuran partikelnya besar. Ukurannya kecil pun sekalipun kalau dia muatannya tidak begitu besar ya tolak menolaknya maka dia sebenarnya sistem deflock. Sistem flockulasi. Nah, terbentuklah sistem deflock. Kenapa? Karena partikel sangat kecil satu, kedua ketika dia terlarut dia memiliki muatan. Ya, dia memiliki muatan di dalam air. Muatannya itu akan di-counter oleh ion dalam air. Nah, setelah di-counter, dia akan bermuatan tertentu. Dan antar partikel itu muatannya berbeda. Sama. Ya, molekul itu muatannya, partikel itu muatannya sama. Sehingga terjadilah gaya tolak-menolak. Ya, gaya tolak-menolak mereka nggak mau berdekatan. Mereka tidak mau terjadi flockulasi lah intinya. Nah, sehingga terjadi tolak-menolak. Ya, akibatnya apa? Akibatnya dia akan mengendap sangat lama karena ada gaya tolak-menolak. Tetapi tetap mengendap. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Tetap mengendap. Nah, bedanya ketika mengendap, selain waktunya, sistem flockulasi cepat mengendap, ya kan? Deflockulasi itu lambat mengendapnya. Akibatnya apa? Karena dia lambat mengendap, dia tidak sempat menjerat air ketika dia mengendap. Beda dengan sistem flockulasi. Flockulasi kalau mengendap cepat, ada air yang terjerat di antara partikel-partikelnya sehingga mudah diredispersikan. Nah, sementara sistem deflockulasi karena lambat, pelan-pelan dia ngendapnya, maka tidak sempat atau tidak ada air yang terjerat antara partikelnya. Kemudian setelah mereka menyatu di bawah, itu akan terbentuk cracking. Ya, terbentuk cracking. Ya, itu yang tidak bisa diredispersikan. Jadi berangkat dari sana sifat-sifat itu. Karena apa? Flocculating agent itu nggak cuman suspending agent. Ada juga, apa contoh flocculating agent apa saja? Ada yang masih ingat? Ayo, kalian baru belajar loh. Ya kalau nggak salah ya baru. Apa contohnya? Halo? Contohnya apa? Apa? Ya, sebenarnya itu prinsipnya adalah untuk mengcounter muatan. Mengcounter muatan yang berlawanan tadi. Yaitu bisa menggunakan elektrolit ya. Yang maksudnya si zat itu terlarut kemudian membentuk muatan ya. Jadi terlarut dan dia memiliki muatan sehingga dia mengcounter muatan di partikel itu sehingga partikelnya nanti akan terbentuk muatan yang netral. Itu bisa dipakai. Ya.
Itu floculating agent seperti itu ya, misalnya apa aluminium sulfat dan segala macam itu ya, itu kan bermuatan, mereka yang muatan negatif sulfat itu. Nah nanti dia akan mengcounter dan mencegah itu menjadi gate lock knotnya nggak terlalu besar lagi. Makanya digunakan floculating agent. Tahunya dari mana itu dapat menurunkan gate lock knot? Itu diukur zeta potensial, ya diukur zeta potensial. Ya perbedaan potensial antara daerah netral dan daerah yang terikat kuat. Ya, daerah difusi. Gitu ya. Jadi itu diukur. Karena dia sehingga nanti pada akhirnya tadi kata temennya agar zat itu lebih mudah terbentuk flock. Bukan flock itu ya, bukan flogger itu, flokulasi maksudnya terbentuk flock. Ya, terbentuk agregat. Gitu. Ya, jadi itu mengapa. Jadi sampai sana ya kalau di teknologi semi solid kalian menjelaskannya seperti itu. Jadi apa itu ini, apa itu kenapa, peristiwa apa yang terjadi, kemudian kenapa kita gunakan ini karena begitu peristiwanya. Jadi sama kayak kalau kita bahas tentang penyakit ya, mekanisme obat. Ya kita tahu dulu penyakitnya, kenapa bisa terjadi penyakit itu, faktor apa saja yang menyebabkan terjadi penyakit itu ya, patofisiologinya kita tahu dulu, baru kita jelaskan mekanisme obatnya. Gitu. Misalnya saya menjelaskan tentang pompa proton inhibitor, kenapa bisa sebagai itu? Ya, atau antihistamin, misalnya, atau analog prostaglandin, karena ternyata prostaglandin itu fungsinya untuk sitoprotektif. Ketika dia berkurang jumlahnya gitu ya, terjadi gangguan pada saluran cerna, maka kita gunakan analognya. Contohnya adalah misoprostol dan sebagainya. Itu, jadi cara berpikirnya seperti itu. Ketika kita dihadapkan suatu pertanyaan, ya atau dihadapkan suatu masalah, kita harus mengerti dulu pokok masalahnya ini apa, kenapa seperti itu, gitu ya. Jadi harapannya kalian nanti setelah lulus itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan komprehensif ya, dari sudut pandang yang lebih luas ya. Oke, tapi tadi boleh lah ya ada jawaban-jawaban walaupun to the point banget ya, to the point banget. Untuk flokulasi berarti untuk menyebabkan flock Pak, untuk menggumpalkan. Kenapa harus digumpalin gitu kan? Jadi pertanyaan orang nanti kan, kenapa harus digumpalin? Emang kenapa? Oke, kita lanjut ke untuk memasking ya atau menutupi ya. Menutupi aroma atau rasa yang tidak enak. Ini biasanya menggunakan pemanis maupun flavoring agent. Ini sama ya dengan skala laboratorium. Kemudian kita masuk ke sediaan emulsi. Ya, sediaan emulsi ini kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip juga. Ya, kalau sediaan emulsi ini kita harus perhatikan adalah ukuran globul ya, ukuran dari globulnya atau droplet. Ya, ukuran dari globulnya. Karena apa? Karena ukuran globul ini mempengaruhi sifat fisik seperti penampilannya, ya, viskositas dan stabilitas fisiknya. Ya, dimana semakin kecil ukuran globul begitu kan ya, maka dia akan semakin enak dilihat ya, semakin bagus penampilannya, kemudian viskositasnya juga akan semakin baik ya, kemudian dia juga memiliki stabilitas yang lebih baik ya. Kemudian untuk agen pemproteksinya gitu, itu kita gunakan buffering system sama yang antioksidan maupun polimer juga. Dan untuk menjaga penampilannya kita menggunakan pewarna, kemudian emulsifying agent, ini nggak kalah penting. Kalau kita menggunakan surfaktan, kan, ini kan tujuannya untuk menurunkan tegangan tadi, tegangan antar muka. Ya, kemudian dia akan menjaga stabilitas dari sediaan kita, sistem dispersi cair dan cair. Nah, dalam skala yang besar, ingat bahwa surfaktan misalkan ya, itu memiliki treatment juga ya untuk mencampurkannya. Ya, karena kan kita campurkan dulu dia di fasenya ya, baru kita campurkan dengan fase minyaknya misalkan atau fase airnya. Misalkan seperti kita tambahkan dulu ya, kalau sediaannya misalkan sediaan cair emulsi parentral misalnya, kita tambahkan dulu kan lecitin ke dalam fase minyak, baru kita tambahkan ke fase air. Gitu. Jadi ada pre-treatmentnya. Kemudian ada penetration enhancer, ini untuk meningkatkan penetrasi obat ya, meningkatkan absorpsi obat. Kemudian ada gelling agents. Ya, untuk sediaan-sediaan emulsi biasanya ditambahkan gelling agents ini sebenarnya bukan untuk terbentuk gel ya, tetapi untuk meningkatkan viskositasnya. Ya, harapannya apa? Dengan viskositas yang meningkat ya harapannya lebih stabil ya. Sediaan kan kalau viskositasnya meningkat begitu lebih stabil dari segi penyimpanan. Kemudian ada penutup bau dan rasa sama ya.
kurang lebih mirip. Nah, tadi seperti saya singgungnya bahwa ketika kita membuat sediaan emulsi itu kan kebanyakan gitu ya, itu kita menggunakan proses pemanasan. Kita menggunakan proses pemanasan untuk mempermudah tadi pencampuran dari dispersi fase cair. Kemudian karena dia jumlahnya besar gitu ya, maka jelas kita menggunakan kecepatan pencampuran yang berbeda ya dengan ketika kita menggunakannya di laboratorium. Mungkin ada yang pernah ya membuat sediaan sediaan oral, sediaan emulsi oral itu ya yang dengan gom Arab itu kan sudah merasakan ya gimana cara membuatnya ya. Jadi kita butuh energi yang besar ya untuk menggerusnya, istilahnya melakukan triturasi itu ya. Kita gerus begitu ya, kita proses pencampuran pengadukannya dengan mortir dan stamper itu kan cukup cepat ya. Harapannya apa? Agar globul yang dihasilkan lebih kecil. Nah itu kan kalau dia skalanya besar ya, skala industri, kita ngaduknya kan jumlahnya juga sangat besar. Nah otomatis kita menggunakan kecepatan pengadukan ya yang lebih besar juga pastinya. Nah ini harus kita perhatikan kecepatan pengadukan. Kenapa? Karena akan menyebabkan terjeratnya udara. Ya, kenapa udara bisa terjerat sementara pada larutan enggak? Ya karena ada surfaktan. Ya dengan adanya surfaktan, udara bisa ada yang menstabilkan di dalamnya. Ada yang bisa menstabilkan di dalamnya. Ya ada emulgator itu. Nah air yang terjerat itu akan mempengaruhi stabilitas dari zat aktif kita. Dia akan pengaruhi proses oksidasi. Air yang terjerat, udara ya. Udara yang terjerat tadi akan pengaruhi proses oksidasi dari zat aktif. Jadi jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat juga. Lambat nanti kan nggak bagus hasilnya. Kalau terlalu cepat itu resiko terjadi entrapment ya, atau terjadi proses terjebaknya udara di dalam sediaan kita. Ya udaranya kecil-kecil itu nggak kelihatan memang dengan kasat mata. Nah, tetapi mempengaruhi stabilitas dari sediaan kita, khususnya untuk zat-zat yang mudah teroksidasi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk sediaan emulsi ini sama ya, kita harus melakukan proses penyaringan juga. Ya, nanti akan dilihat ya secara garis besar bagannya. Kenapa ya? Karena ada partikel-partikel yang tidak larut mungkin ya, baik itu dari emulgatornya, ya itu bisa kita buang karena itu akan mengganggu penampilannya. Kemudian untuk sediaan larutan, sorry. Tadi kita udah suspensi, emulsi sekarang larutan. Ya untuk menjaga zat aktifnya sama ya, ada buffer, antioksidan, dan preservatif. Ini kurang lebih mirip ya. Ada stabilizer sama ya, kurang lebih ada kosolvent ya. Kalau dia sediaannya elixir ya, elixir dia menggunakan kosolvent. Kemudian ada preservatif ya untuk larutan dengan banyaknya kandungan air ya dan penggunaan secara berulang gitu ya, multidose, maka kita harus menambahkan preservatif ya, menambahkan pengawet. Nah, hanya saja begini. Jadi kalau larutan, sediaan larutan itu kan wadahnya besar ya. Itu biasanya wadah yang digunakan dalam industri itu adalah berbahan stainless steel. Stainless steel ya. Jadi wadah stainless steel itu digunakan sebagai wadah dari sediaan larutan. Nah, tetapi stainless steel itu ternyata ya, nyatanya itu memiliki sifat alkali pada permukaannya. Ya, sifat alkali pada permukaan si stainless steel. Nah, sehingga dapat berinteraksi ya, akan mempengaruhi pH dari sediaan kita larutan. Oleh karena itu, proses pembuatannya larutan itu biasanya dilakukan proses namanya itu passivation ya. Passivation itu maksudnya gini. Jadi kita tambahkan asam dulu ke wadahnya, ya, ke stainless steel itu. Nah, asam-asam yang digunakan itu ini asam asetat sama asam nitrat, ya, dua asam itu yang sering digunakan ya untuk menetralkan dulu. Oke, setelah dipakai biasanya digunakan lagi asam itu ya. Jadi sebelum memproduksi biasanya untuk memastikan tidak ada lagi basa-basa yang sifat-sifat alkali itu ya, maka ditambahkan asam. Kenapa bisa muncul? Biasanya karena tadi ya, karena kan kita membuat larutan itu dipanaskan. Dikhawatirkan itu dapat bereaksi ya. Bereaksi dengan asam dari zat aktif kita. Ya, kalau untuk menjaga penampilan sama ya. Kemudian untuk ini tadi juga sama untuk masking atau
menutupi bau dan rasa. Nah, selanjutnya ini adalah layout of the pilot plant ya, yaitu kalau kita lihat ini adalah gambaran suatu industri sediaan cair ya, pabrik sediaan cair. Di mana di sini kita lihat ada private water ya. Ini akan ditambahkan ke dalam primary component tanks. Ya, jadi akan ditambahkan, kemudian dilakukan proses mixing. Nah, kemudian setelah itu dia akan di filter ya, akan dilakukan filtrasi oleh filter agar apa ya tadi, agar partikel-partikel yang tidak diinginkan itu akan tertahan, ya tidak ikut terbawa. Kemudian kalau suspensi bagaimana, gitu ya? Suspensi kan kita punya ukuran juga ya, kita punya ukuran yang homogen. Nah ini salah satunya untuk mencegah distribusi ukuran yang tidak homogen ya, ada filter. Jadi partikel-partikel yang besar nanti akan tertahan. Ya. Kemudian dilakukan homogenisasi di sini. Ya, setelah di mixer dilakukan homogenisasi lagi, dipastikan bahwa benar-benar homogen sediaan kita. Ya, kemudian ada pressure pump ini. Nah, untuk yang mixing control ini misalkan ada yang bagian-bagian yang tidak dapat dapat diterima begitu ya, maka dilakukan pencampuran ulang lagi. Setelah homogenisasi ternyata masih tidak homogen begitu maksudnya, maka dilakukan mixer lagi. Kemudian dilakukan pemompaan gitu ya dengan tekanan sehingga masuk ke hydropneumatic vessel. Nah, kenapa kita menggunakan hydropneumatic vessel ini? Untuk menjaga aliran itu selalu konstan. Nah, jadi kita nggak hanya menggunakan saja ya pressure pump saja gitu. Kita harus menggunakan hydropneumatic vessel. Ini sebenarnya dibahas di ini ya, orang-orang teknik itu mereka mengerti kenapa pakai ini. Jadi aliran dari cairan kita itu kan harus konstan ya. Agar apa? Agar volume dari cairan yang kita isi tadi dalam botol, kalau kita produksi skala banyak, itu akan selalu konstan jumlahnya. Karena nggak mungkin kan kita ukur dulu 100 mili begitu ya baru masukkan ke dalam botol, atau kita ukur 100 mili dulu ke dalam ini alat baru kita lepas ke botol, kan enggak ya, kelamaan gitu ya. Maka dilakukan seperti ini. Tetapi konstan. Jadi kita pakai sistem waktu saja. Kita biarkan dia pada botol itu pada pada mulut yang mengeluarkan cairan ini, maka dia terisi sekian mili gitu atau berapa mili. Nah, itu kan parameter kita kan waktu. Nah, sehingga harus konstan cairan itu. Maka digunakanlah sistem hydropneumatic vessel. Kemudian selanjutnya ada homogenizer lagi ya, dan dilakukan proses sterilisasi ya dengan sinar UV. Ya, UV kan bisa membunuh bakteri. Kemudian bottling equipment ya. Bottling equipment ini maksudnya proses pengisian ke dalam kemasan primer ya. Kalau dia diisi dalam botol. Kemudian baru dia keluar ya. Maksudnya dikemas dengan kemasan sekundernya. Jadi di sini ya, titik read. Jadi ini merupakan ruangan yang tertutup ya. Ini. Oke, kemudian baru packing dan seterusnya. Nah, untuk peralatan yang digunakan itu ada mixer ya untuk mencampurkan tadi, kemudian ada homogenizer untuk menghomogenkan ya, mendistribusikannya lebih homogen. Itu, kemudian ada filtration assembly. Ini adalah susunan dari filter ya. Kemudian ada bottling assembly. Nah, kalau filtration assembly itu seperti ini. Jadi dia berlapis-lapis ya, kemudian nanti cairan itu akan berputar di sini. Dia akan berputar, dia sampai dia nanti keluar di sini filtratnya ya, hasil filtrasinya. Kemudian ini secara garis besar ya, bagaimana flowchart-nya, sama raw material ditimbang ya, diukur dan ditimbang, kemudian dilakukan pencampuran dengan air destilasi, karena umumnya memang menggunakan pembawa itu air kan, kalau untuk oral. Kemudian pengisian dan packing. Nah, kemudian finish product dilakukan quality assurance. Nah, untuk quality assurance-nya apa saja penjaminan mutunya? Yang pertama adalah kelarutan obat dalam larutan. Harus kita ukur ya kadar obatnya di dalam larutan bagaimana. Karena kalau dia berbeda gitu ya, dari satu batch dengan batch yang lain berarti ada masalah dari proses penimbangannya bisa. Ya, dari proses pencampurannya juga bisa. Jadi harus kita perhatikan. Kemudian adalah potensi obat dalam sediaan suspensi. Ini maksudnya kalau kita buat suspensi kan ada partikel yang tidak larut ya. Itu pastikan bahwa berbeda di satu batch aja itu partikel yang tidak larutnya harus sama kan. Di batch yang sama gitu kan.
Jangan sampai botol yang satu partikel tidak larutnya 10 gram, botol yang satunya 15 gram misalkan. Kan bisa saja ya, karena itu kan sedium suspensi. Ya, jadi harus cepat. Ya, homogenasinya di dalam proses pengisian dan segala macam itu harus terjaga kan. Kemudian temperaturnya pada emulsi ini juga harus kita pastikan. Kita ingat bahwa tadi kita memainkan suhu ya kalau dalam pencampuran emulsi, karena untuk menurunkan tegangan antar mukanya. Sehingga harus kita kontrol itu. Ketika dibuat berapa ukurannya, ukuran globulnya, sampai dia jadi berapa. Kemudian kontrol mikrobiologi, kemudian keseragaman produk ya, kemudian volume final ya, maksudnya volume akhirnya, dan yang terakhir adalah stabilitas. Untuk stabilitas itu nanti akan kita bahas sedikit ya, tentang stabilitas ketika kita mensubmit sebuah sediaan baru atau sediaan yang berubah formulasinya. Oke, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, semi solid, ada yang ditanyakan dulu mungkin? Ada? Masih hujan nggak di sana? Sekali tadi. Siapa tadi yang aktif mikrofonnya terus suaranya luar biasa, itu suara hujan? Oh iya. Saya, Pak. Masih ya? Ini jangan tidur ya. Nanti tang-tang hujan gitu kan. Udah ketiduran gitu. Emang sore ini godaannya berat ya kalau ngajar sore ini. Saya juga ngerasa ngajar sore ini, waduh, luar biasa ini. Di saat energi sudah sedikit. Ada yang ditanyakan terkait sediaan cair sebelum kita masuk sediaan semi solid? Kalau belum ada, kita lanjut dulu saja ya, yaitu sediaan semi solid. Jadi sediaan semi solid. Nah, secara umum sediaan semi solid ini merupakan sediaan yang kompleks ya formulanya, karena memang kita menggunakan banyak zat tambahan, ya, banyak elemen-elemen yang kita gunakan. Nah, sering sekali itu komponen yang digunakan itu fasenya dua ya, misalnya oil dan minyak dan air gitu kan. Itu kalau dia sediaannya krim ya, krim maupun sediaan salep pun ada ya yang sediaannya basis absorpsi. Di mana ada fase luar ya atau fase eksternal dan ada fase dalam. Itu adalah fase yang terdispersi. Zat aktif itu biasanya terlarut pada satu fase saja, meskipun kadang-kadang ada obat yang tidak terlarut sepenuhnya pada sistem, sehingga membentuk sistem 3 fase. Ya, sediaan air, minyak, dan fase yang tidak larut. Itu kan berarti 3 fase pada. Nah, sifat fisik dari sediaan itu tergantung oleh berbagai faktor, ya, termasuk diantaranya adalah ukuran dari sistem partikelnya, dispersinya, ya, sistem dispersi partikelnya, kemudian tegangan antar muka, kemudian koefisien partisi dari zat aktif dan basis, ya. Kemudian reologi dari produk. Nah, ini faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu akan menentukan ya kecepatan pelepasan dari obat. Begitu juga dengan viskositasnya. Jadi begini ya, jadi kalau kita lihat ini ada beberapa faktor. Ini akan mempengaruhi kecepatan pelepasan dari basis, dimana kalau sediaan semi solid itu umumnya kan sediaan topikal. Nah, kenapa viskositas mempengaruhi kecepatan pelepasan? Apa pengaruhnya? Ada yang bisa jawab, apa pengaruh viskositas terhadap kecepatan pelepasan obat? Semakin viskos, semakin apa gitu maksudnya? Semakin cepat atau semakin lambat? Yang bisa jawab? Semakin viskos, kecepatan pelepasannya seperti apa? Semakin kental itu, sediaan semi solid kita, kecepatan pelepasannya semakin bagus atau semakin lambat? Ada yang bisa jawab? Nih, kalau ditanya tuh ada yang mau jawab tuh malu-malu kalau kelas A-nya. Kayaknya harus dipanggil ya. Christina Hermawan, coba. Gimana pengaruh viskositas terhadap kecepatan pelepasan? Christina Hermawan, bersama kita atau sudah tidak lagi? Oke, sudah 2 kali ya. Saya panggil sekali lagi, saya alfakan ini. Oh, ada. Ya jawab ya. Jawab, coba. Iya Pak, ada Pak. Oke. Silakan Christina. Apa
bagaimana pengaruh viskositas terhadap kecepatan pelepasan obat? Menurut saya kalau viskositasnya itu semakin tinggi, maka pelepasannya akan semakin sulit, Pak. Semakin sulit. Oke, kenapa? Karena untuk dia berdifusi itu semakin sulit, Pak. Iya, betul. Pinter ya si ini siapa? Christina Hermawan. Ya, betul ya. Jadi itu karena apa? Karena semakin viskos, maka difusi akan semakin lambat. Ya. Kenapa difusi mempengaruhi kecepatan pelepasan? Ya, pertama kan dia terpartisi zat aktif itu ya ke cairan tubuh ya. Kemudian dia mengalami proses difusi. Nah, kalau setelah dia terpartisi, bagian yang kontak dengan cairan tubuh itu kan rendah konsentrasinya, sehingga harus terjadi difusi. Dari mana? Dari daerah yang kaya konsentrasi obat ke daerah pinggir tadi. Gitu. Nah, prosesnya akan lambat, maka pelepasannya akan lambat. Oke, bagus ya jawabannya. Kemudian tadi faktor lain adalah koefisien partisi. Jadi gini, kalau zat itu sangat kuat partisinya pada basis, maka semakin lambat dia terlepas dari basis. Ya karena dia senang gitu ya dengan basisnya gitu. Koefisien partisinya besar sekali di basis, maka proses pelepasan pun akan semakin lambat gitu ya. Kemudian tegangan antar muka, tadi ya tegangan antar muka jelas mempengaruhi ya. Mana semakin tinggi tegangan antar mukanya gitu antara kedua itu, maka partisinya juga akan semakin sulit zat kita ini. Ya, akan semakin sulit juga karena ada yang mempertahankannya. Kemudian ukuran dari partikel yang terdispersi. Semakin kecil ukuran partikel terdispersinya atau semakin kecil ukuran dari globulnya kalau dia emulsi, maka dia akan semakin baik ya proses pelepasannya. Karena proses pelarutannya kalau dia partikel itu akan lebih cepat. Ya, setelah dia berdifusi turun kejenuhan di dalam basis, maka dia akan melarutkan yang belum larut. Gitu ya. Nah, yang belum larut kalau ukurannya kecil mudah larut. Gitu. Nah, untuk sediaan larutan sejati ya runtutan pencampuran solut atau zat yang mau dilarutkan itu pada solvent itu tidak penting ya. Maksudnya ya terserah mau kapan ditambahkan, toh dia bakal larut. Nah, ini tidak sama pada sediaan yang sistem dispersi. Ya, oleh karena itu kita harus memperhatikan kapan harus mencampurkannya. Ya, misalkan kita menggunakan sistem dispersinya adalah sistem dispersi cair-cair yaitu emulsi. Maka penambahan emulgator itu nggak sembarangan. Ya, nggak bisa kita tambahkan dulu fase air pada fase minyak pada fase air, kemudian baru kita tambahkan surfaktan, nggak bisa. Runtutannya nggak gitu. Ya, gitu juga dengan sistem suspensi. Ya, kita tambahkan suspending agent dulu. Gitu ya. Jadi runtutan itu penting kalau di sistem dispersi. Kemudian dalam hal proses manufaktur khusus tertentu ya, critical point itu umumnya merupakan proses pemisahan ya, proses awal pemisahan satu fase sistem satu fase menjadi dua fase. Dan di mana zat aktif tersebut ditambahkan. Maksudnya gini. Jadi kalau kita sistem dispersi tadi ya, maka kita harus memperhatikan adanya proses pemisahan fase. Ya karena dispersi kan. Proses pengendapan kalau dia suspensi dan seterusnya. Kalau emulsi dia mengalami coalescence dan seterusnya ya. Itu harus kita perhatikan ya apa yang menyebabkan itu. Nah, ini biasanya kaitannya dengan kapan zat aktif itu ditambahkan. Ya, kapan zat aktif itu harus kita tambahkan. Nah, jadi untuk menambahkan zat aktif pada sediaan-sediaan yang sistem dispersi itu benar-benar harus kita perhatikan kapan. Ya, apakah setelah jadi dulu baru kita tambahkan atau tidak. Ya, atau pada proses yang mana. Nah, karena kelarutan dari masing-masing zat itu ya, itu penting untuk menentukan apakah si campuran tadi itu merupakan sistem homogen satu fase, ya, sistem fase yang homogen, ya, atau dia single homogeneous phase, maka data yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem itu adalah sistem homogen atau sistem satu fase adalah melalui optical mikroskopi. Jadi kita lihat secara mikroskop sediaan kita itu. Apakah memang sediaan kita itu sudah terdistribusi homogen atau belum. Gitu ya. Nah, ini secara khusus penting ya untuk solut yang ditambahkan pada zat ya, atau pada formula, di mana konsentrasi dari solut atau zat aktif kita itu pada sediaan akhirnya itu mendekati atau melebihi dari kelarutannya.
dan dia mengalami paparan suhu yang berbeda-beda. Maka itu parameter penting. Harus kita lihat apakah dia jadi satu fase atau tidak. Ya, atau apakah dia homogen atau tidak. Karena kalau dia suhunya berbeda-beda ya ketika kita melakukan proses pembuatan, bisa jadi ketika di awal larut, ya, tetapi ketika di akhir enggak. Karena ketika di awal dilakukan pemanasan untuk proses pencampuran misalnya. Tetapi ketika setelah itu dikemas, kan enggak ada pemanasan lagi. Nah, khususnya untuk zat yang konsentrasi produk akhirnya itu mendekati atau melebihi konsentrasi jenuhnya ya atau kelarutan. Itu ya. Oke, selanjutnya variasi pada prosedur manufaktur itu ya. Prosedur pembuatan itu yang terjadi setelah peristiwa tadi atau setelah proses tadi itu dijadikan titik kritis ya untuk karakteristik dari sediaan akhir produk. Jadi kalau setelah mengalami proses mixing, homogenasi dan seterusnya, kita harus perhatikan parameter-parameter tadi. Ya, karena variasi manufaktur prosedur manufaktur itu kan banyak ya. Ya, ada suhunya kadang naik, kadang turun dan seterusnya. Nah, ini khususnya ya pada proses-proses manufaktur yang tujuannya untuk mengecilkan ukuran partikel ya, yang tujuannya untuk meningkatkan dispersi zatnya ya, yaitu contohnya pada proses homogenisasi. Jadi pada proses homogenisasi jelas ya kaitan yang homogenitas ini, parameter ini harus kita uji. Ya. Nah, selanjutnya proses penuaan begitu ya. Maksudnya ketika sediaan kita sudah selesai dibuat, kemudian akan disimpan ke dalam wadah gitu ya, ke dalam kemasan kimia dan seterusnya. Pada finish bulk formation itu prior to, maksudnya itu sebelum dikemas begitu. Sediaan kita udah jadi nih, tapi belum dikemas. Itu adalah finish bulk formulation. Sebelum dilakukan pengemasan itu juga merupakan aspek penting ya, sebelum dikemas. Yaitu kita lakukan proses validasi-validasi. Ya, kita lakukan proses validasi. Apakah sudah sesuai spesifikasinya atau belum sebelum dia dikemas. Nanti setelah dikemas tetap dilakukan, ya, kita lakukan uji stabilitas, begitu kan? Kita cek lagi parameter-parameternya, apakah dia tetap stabil secara fisika maupun kimia. Tapi sebelum dikemas itu harus kita uji lagi. Oke. Nah, kemudian ini adalah pertimbangan uji stabilitas secara umum ya. Ini SUPAC itu SUPAC gitu ya. SUPAC saja lah ya kita sebutkan. SUPAC. Ya, ini adalah guideline untuk uji stabilitas kalau kita mau mendaftarkan produk baru di FDA. Jadi saya ambil dari FDA saja. Karena kalau di MFI kalian sudah bahas di Badan POM. Ya, nanti kalian bisa lihat ada nggak perbedaan-perbedaan untuk uji stabilitasnya. Ada tidak uji stabilitas di Badan POM itu dibahas? Kayaknya enggak ya. Kayak stabilitas itu kayaknya materi sendiri. Biasanya satu mata kuliah khusus biasanya ya. Stabilitas obat. Itu baru. Ya, jadi untuk gambaran saja ya, karena kita tinggal di Indonesia begitu, tapi untuk prinsip yang mereka pakai itu seperti ini. Jadi untuk secara umum gitu ya, pemandu atau buku panduan gitu untuk melakukan uji stabilitas itu sesuai dengan guideline dari FDA. Nah, biasanya FDA ini juga merujuk dari ICH. Biasanya merujuk ICH semua. Nah, pertimbangan secara umumnya untuk submission ya atau untuk proses pengumpulan berkas kita gitu ke FDA, ke SUPAC ini ya, SUPAC ke FDA maksudnya ya. Maka kita harus mempertimbangkan poin-poin di bawah ini sebelum kita melakukan submit. Yang pertama adalah pada banyak kasus ya, except this involving scale up ya, kecuali pada proses yang mengikut sertakan scale up, produk scale up ya, data stabilitas dari pilot scale itu bisa digunakan ya untuk mendukung. Ya, untuk mendukung apa? Mendukung data dalam proses submitting tadi. Jadi kalau kita submit berkas kita nih, mau mendapatkan izin edar begitu, maka kita bisa menggunakan skala pilot saja. Ya, atau kalau kita atau produk kita sudah mengalami perubahan formulasi. Ya. Nah, ketika stabilitas tadi menurun kadarnya atau menaik si degradannya ya dalam uji stabilitas dipercepat, maka kita harus melampirkan juga data dari sebelum diubah formulanya.
ya, data uji stabilitas sebelum dirubah. Karena ini akan menggambarkan apakah perubahan itu akan secara signifikan atau tidak mempengaruhi sediaan kita. Jadi ini kaitannya kalau kita mendaftarkan produk kita itu berbeda formulanya ya dari produk yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Formulanya berbeda gitu. Jadi formulanya A gitu. Kemudian kita setelah melakukan evaluasi ternyata kita mau melakukan perubahan formula. Kita lakukan submitting seperti ini ya prosesnya. Nah, proses submissionnya seperti ini. Jadi kita harus melampirkan uji stabilitas dipercepat. Uji stabilitas dipercepat itu dilakukan pada suhu dan kelembaban yang ekstrim ya. Suhunya biasanya kalau di Indonesia 40 derajat selama 6 bulan. Nah, itu uji stabilitas dipercepat. Nah, yang dilihat itu nggak hanya menurunnya kadar zat, ya dimana kalau udah di bawah 90% kan, kalau kita belajar farmasi fisik, mengukur kadar di bawah 90% berarti usia simpannya sudah berakhir. Ya. Nah, kalau dia di ini nggak hanya mengukur kadar zat aktif, ya kita ukur juga degradannya. Ya, kalau kadar degradannya melebihi yang dipersyaratkan, maka dia sudah selesai usia simpannya berarti, ya, atau sudah dianggap sudah tidak layak. Ya, jadi nggak hanya zat aktif saja yang dilihat kadarnya kalau kita sudah melakukan submission, ya, tetapi degradannya juga. Tapi kalau di kuliah farmasi fisik ya, kita kan hanya mengukur berkurangnya potensi saja. Kemudian direkomendasikan juga ya kita melampirkan uji stabilitas jangka panjang ya atau pada suhu yang sebenarnya ya pada suhu ruang biasanya. Ya. Kemudian submission of historical accelerated and available long term data would facilitate review and Oke, jadi proses submisi dari data-data tadi ya, baik itu yang accelerated maupun yang long term itu akan membantu kita. Ya, membantu kita dalam proses perizinan tadi ya. Jadi di review dan approvalnya itu akan biasanya lebih mudah gitu ya. Kalau kalian melakukan perubahan formula dan kalian tinggal di Amerika, ya kurang lebih seperti ini. Ketika kalian melakukan pengumpulan berkas agar memperoleh izin edarnya, ya izin edarnya tetap diperpanjang. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah yang ketiga itu komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk melakukan uji stabilitas jangka panjang sampai benar-benar expire zatnya. Jadi pada suhu ruang, ya, baik itu pada batch pertama maupun sampai batch ketiga ya. Jadi kalau kita melakukan uji stabilitas itu minimal 3 batch. Ya nggak bisa 1 batch, harus 3 batch. Kemudian pengujian. Nah, untuk pengujian kan sebenarnya tujuan kita itu adalah untuk menghasilkan produk yang efektif ya, secara klinis kan ya. Jadi kalau kita buat obat itu kan 3 ya parameternya, yaitu harus aman, efektif, dan satu lagi apa? Efektif, aman, dan ada yang masih tahu? Efektif, aman, dan yang terakhir? Ada yang tahu kalau kita melakukan atau membuat sediaan nih? Badan POM juga itu. 3 itu pokoknya suatu obat itu. Efektif, aman, dan quality, safety, efficacy, apa kamu Pak. ubah bahasanya gitu. Padahal tinggal ditambahin aman dan bermutu gitu. Ya, jadi 3 itu ya. Yang pertama adalah efektivitas, keamanan, dan mutu. Nah, salah satu yang kita lihat kalau efektivitas itu kan mestinya dilakukan uji klinis ya. Yang di controlled clinical trials. Jadi uji klinik yang terkontrol. Jadi bicara uji klinis ini saya sedikit bercerita lagi ya. Saya dulu sempat jadi probandus ya. Probandus itu bukan kelinci ya karena saya manusia. Jadi saya sempat jadi sukarelawan dulu. Jadi sukarelawan uji klinis. Uji klinis yang terkontrol sekali lagi ya. Untuk pengembangan waktu itu dekannya Universitas Wahid Hasyim. Dekannya Unwahas itu lanjut S3 di ITB waktu itu. Saya tawarkan mau nggak jadi sukarelawan karena mahasiswa kebanyakan nggak ada yang mau, nggak tahu kenapa, mungkin sudah banyak uangnya kali ya. Kalau saya mau ikut waktu itu karena saya mau beli laptop, jadi dulu cerita ya, saya mau beli laptop, saya nggak punya uang waktu itu. Memang saya apoteker gitu kan, saya megang apotek. Ini contoh nggak bener ya, jangan ditiru ya. Cuma saya cerita aja, memang ada lah pemasukan dari apotek, tapi saya kan kurang ya mau beli laptop. Akhirnya saya menawarkan diri saat itu menjadi sukarelawan uji klinis. Jadi uji klinis itu darah saya itu diambil
hari Minggu itu sebanyak 8 kali kalau nggak salah. Tangan saya itu diambil darahnya 8 kali kalau nggak salah. Sekitar segitulah. Jadi hari Minggu itu hari yang paling kelam lah bagi saya ketika uji klinis itu. Karena di hari Minggu itu saya diambil darahnya itu setiap setengah jam, setiap 1 jam, pokoknya sekitar 8 kali sehari. Jadi sekali ngambil itu sekitar 5 mili, ya, 5 sampai 10 mili kalau tidak salah. Ya banyak sekali lah hari Minggu itu saya diambil darahnya. Kemudian hari Senin, Selasa dan seterusnya itu udah nggak terlalu lagi. Ya hanya sehari sekali, kemudian 2 hari sekali dan seterusnya sampai benar-benar seminggu itu habis. Ya tergantung dari uji klinisnya ya, zat aktifnya itu tes tengahnya berapa jam. Itu kan harapannya kan sampai habis ya zat obatnya dalam tubuh. Kemudian diukurlah kadar obat. Itu kalau tidak salah saya dulu 4 minggu seperti itu. Jadi sampai di tangan saya itu ada bekas hitam gitu ya, karena jarum itu ya, jarum ya masuk terus gitu kan, cucuk cabut lagi, bukan yang dipasang kemudian diambil, nggak boleh. Jadi diambil darahnya kemudian disuruh aktivitas seperti biasa gitu. Kita di ruangan terkontrol itu, ada itu lab untuk ujinya di sana. Itu jadilah laptop sekarang ini yang saya pakai. Laptop sekarang ini laptop hasil berdarah-darah ya. Benar-benar darah itu ya, secara apa ya, literally ya berdarah gitu, benar-benar pakai darah gitu belinya. Karena menukar darah dengan uang waktu itu. Jadi saya melakukan uji klinis terkontrol saat itu. Nah itu jumlahnya nggak banyak, ya hanya berapa ya, kalau nggak salah 20, sekitar 20-an orang. Nah itu uji klinis terkontrol yang fase pertama ya, yang jumlahnya sedikit dulu dan dipantau. Jadi ada dokter di sana, kemudian ada profesor juga yang memantau, kemudian ada si dosen yang bersangkutan, ya beliau dosen yang sedang studi. Itu saya diambil darahnya terus kan. Ya, jadi ketika kita mau melihat efektivitas obat, memang idealnya seperti itu kan. Kita ukur kadarnya di dalam tubuh gitu kan. Kalau kadarnya dalam tubuh sesuai ya harapannya efeknya juga kan sesuai. Ya kita balik lagi ya ke topik ya. Nah karena waktu dan biaya yang dibutuhkan tuh nggak sedikit untuk melakukan uji klinis ini ya. Ya tadi saja 20 orang, bayangkan dikasih uang semua 20 itu. Dulu saya sekitar 2 jutaan lah dikasih. Itu berarti loh kalau bagi saya dulu. Ya, sekarang juga masih lah ya berarti. Maksudnya lumayan ya untuk mahasiswa ya, 2 juta nganggur gitu kan. Diambil darah doang gitu kan. Toh nggak kerja berat juga waktu itu, saya lagi riset kebetulan. Jadi riset saya lemes-lemesan di lab. Cuman ya nggak apa-apa lah, demi 2 juta. Jadi itu kan kalikan dengan jumlah orangnya ya, ada 20 misalkan. Belum lagi kita makanan tuh ditanggung dan lain-lain lah, banyak sekali ya. Ujinya belum lagi kita waktu itu nyewa Prodia gitu untuk ambil darah aja, Prodia yang diundang gitu. Jadi perawat dari sana gitu yang ngambilin darah, yang evaluasi kadar segala macam. Kita terima data aja, itu kan biayanya luar biasa. Nah sehingga uji klinis ini tidak digunakan atau tidak cocok untuk uji secara rutin ya, untuk quality control secara rutin. Nah, sehingga dilakukanlah pengembangan uji in vitro yang diharapkan dapat menggantikan ya, atau paling tidak memiliki kesamaan ya. Bukan saya sebentar ya. Oke, jadi oleh karena itu kita kan melakukan uji in vitro ya, yang diharapkan bisa sebagai pengganti ya untuk menjamin bahwa kualitas produk dan performanya ya, atau efikasinya itu dapat terjaga sepanjang waktu ya, dengan adanya perubahan-perubahan. Ya, kita lakukan itu kan mestinya, tetapi karena tadi mahal dan waktu, kita gunakan uji in vitro. Kemudian variasi dari tes fisika maupun kimia itu biasanya digunakan ya untuk sediaan semi-solid dan komponennya. Ya seperti kita lihat kelarutannya, ukuran partikel, bentuk kristal, viskositas, dan homogenitasnya itu kita gunakan. Dan ternyata sudah memiliki evidence base yang baik ya untuk menunjukkan bahwa ada hubungan dari parameter-parameter fisika kimia itu dengan uji in vitro. Gitu ya. Uji in vitro dan uji in vivo. Harapannya kan seperti itu ya. Dengan kita melakukan uji-uji yang sederhana ini gitu ya di luar tubuh manusia, kita dapat memprediksi apakah dia efektif atau tidak. Ya, kalau kelarutannya bagus, ya harapannya bagus kan gitu ya. Viskositasnya tadi semakin tinggi, semakin lambat, semakin rendah, harapannya semakin cepat kan, itu kan sebenarnya hanya perkiraannya. Kemudian dan yang terbaru ini uji pelepasan secara in vitro itu menunjukkan apa ya, menjanjikan ya intinya, menjanjikan untuk jaminan yang komprehensif.
dengan sistem penghantaran atau penghantaran yang konsisten begitu ya, sehingga dari tahun ke tahun begitu, dari waktu ke waktu kalau kita bisa evaluasi dengan uji secara in vitro saja itu sebenarnya sudah cukup ya untuk semi solid. Tetapi pada fokus ini selanjutnya adalah solubilitas dan ukuran partikel dari zat aktif itu di dalam uji pelepasan zat aktif itu dapat merefleksikan atau menggambarkan kombinasi efek dari beberapa sifat fisika kimia ya, dan sifat reologi dari sediaan kita. Nah, pada banyak kasus kecepatan pelepasan in vitro itu berguna untuk menjamin ya, atau untuk menilai kesamaan. Ini adalah kesamaan dari produk antara pre-change dan post-change produk. Oh, sorry mas. Pre-change dan post-change produk itu maksudnya sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Jadi kalau kita mau melihat apa ada efek dari perubahan formula itu bisa juga dengan secara in vitro. Namun ya pada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh di mana ternyata ini tidak cocok ya. Uji in vitro ini benar tidak cocok, maksudnya tidak menggambarkan uji secara nyata gitu ya, uji secara klinis maksudnya. Nah, sehingga pada beberapa kasus seperti itu biasanya tes fisika maupun kimia itu digunakan. Ya, kita tidak. Jadi kalau sediaan semi solid itu biasanya in vitro release-nya itu menggunakan ini, transdiffusion cell. Ya, biasanya kita menggunakan uji pelepasan in vitro seperti itu ya, di mana kita menggunakan kulit dari ini ya, kulit dari ular, kulit yang sudah lepas itu kita gunakan sebagai gambaran itu adalah stratum corneum gitu. Sehingga nanti kita melakukan uji pelepasan di sana gitu ya. Sehingga nanti harapannya apa? Harapannya itu bisa menggambarkan bagaimana obat terabsorpsi di kulit, nah seperti itu ya. Nah, tetapi dalam hal itu ternyata tidak bisa kita terapkan, gitu. Misalnya zat aktif itu tidak sesuai dengan proses itu atau alat itu tidak bisa menggambarkan proses sebenarnya, maka itu bisa kita melakukan uji uji fisika dan kimia saja ya, untuk menilai kesamaan dari berbagai produk. Kalau kita melakukan variasi produk. Dan bisa kita diskusikan dengan agensi-agensi ini, si Badan POM ya kalau di Indonesia atau FDA. Diskusi di sini bukan untuk kong kali kong ya, tetapi untuk mencari jalan keluar. Ya, bagaimana kalau zat aktifnya seperti ini? Uji apa yang cocok? Ya. Nah, dengan pengujian apapun, dengan jenis metode pengujian apapun ya, uji in vitro, uji pelepasan in vitro, pendekatan secara matriks dan statistik itu digunakan ya untuk menilai kesamaan dalam atribut kualitas harus dipertimbangkan. Jadi kita nggak perlu melakukan uji semua kan, kita bisa melakukan sampling, kemudian kita melakukan uji statistik yang harapannya hasil itu menggambarkan seluruh produk. Begitu ya, itu kan gunanya kita melakukan sampling. Kemudian bukti yang tersedia saat ini untuk korelasi uji pelepasan in vitro dan in vivo untuk bentuk sediaan semi padat tidak begitu meyakinkan. Artinya untuk yang sekarang gitu ya, sediaan semi padat itu kurang meyakinkan dibandingkan uji pelepasan pada sediaan padat oral, yaitu sediaan tablet misalkan. Itu lebih meyakinkan, maksudnya sediaan disolusi ya. Kalau uji in vitro itu, uji pelepasan in vitro sediaan tablet oral itu adalah uji disolusi. Jadi itu lebih menggambarkan kalau dia pelepasan sediaan padat secara in vitro. Nah, oleh karena itu peran uji in vitro pada sediaan semi padat ini biasanya untuk berguna untuk menilai kesamaan produk saja ya pada proses scale up dan post approval change for semi solid product. Jadi ketika sebelum scale up kita lihat bagaimana sifat uji pelepasannya. Kemudian setelah kita scale up, kita lihat lagi profil pelepasan obat dari basisnya. Jadi hanya lebih ke sana begitu ya. Karena tadi ada beberapa kurang. Kemudian pengembangan dan validasi dari uji pelepasan secara in vitro ini tidak dibutuhkan untuk approval dari NDA, ANDA, dan AADA. Bukan AADC ya, AADA. Ya, itu tidak dibutuhkan untuk pengembangan dan validasinya. Untuk uji-uji itu ya, karena tadi memang kan tidak menggambarkan apapun gitu ya. Ini menurut FDA. Sehingga uji pelepasan ini pun tidak diwajibkan ya untuk sediaan semi solid sebagai uji rutin ya, untuk sebagai pengujian batch to batch quality control test. Ini tidak diwajibkan. Ya. Jadi kita jarang antara batch itu kita uji pelepasan in vitro, itu jarang, kecuali tablet. Ya, karena tablet tadi bisa menjadi gambaran. Kalau ini karena tidak menjadi gambaran maka tidak perlu. Begitu, hanya untuk menjadi pembanding saja sebelum dan sesudah scale up atau
yang tadi ya. Kalau sudah di-approve, kemudian ada perubahan formula dan seterusnya. Nah, uji pelepasan in vitro sendiri itu tidak sebagai pengganti ya, sebagai uji untuk bioviabilitas dan bioekivalen. Jadi tetap harus kalau dia produk kopi baru gitu ya, tetap harus melakukan ini bioviabilitas dan bioekivalen. Nggak cukup nggak cukup uji pelepasan in vitro saja. Tetap harus melakukan itu. Ya, tidak menggantikan. Jadi kalau memang dipersyaratkan bioavailabilitas dan bioekivalen untuk suatu produk itu, maka harus melakukan uji itu, tidak bisa dengan uji pelepasan secara in vitro. Ya, tapi kalau tablet kalau nggak salah sekarang, coba nanti kalian baca ya, tablet itu kalau nggak salah sekarang untuk produk baru, ya untuk mengcopy produk itu harus melakukan uji bioavailabilitas juga. Jadi bioekivalensinya dari kadar obat dalam darah, tidak hanya untuk uji disolusi terbanding. Ya, kalau kemarin kan bisa uji disolusi terbanding. Kalau tidak salah sekarang ada perubahan. Kemudian untuk pelepasan secara in vitro itu tidak harus ya, tidak harus atau seharusnya tidak digunakan ya untuk membandingkan, Jadi seharusnya tidak digunakan untuk membandingkan formula yang berbeda antar manufaktur. Jadi ya nggak perlu kita melakukan uji pelepasan in vitro itu, misalnya dari manufaktur A dengan manufaktur B dengan yang formula yang berbeda, ngapain gitu untuk kita bandingkan. Gitu ya. Karena nggak relate tadi sekali lagi ya, tidak terkait dengan efeknya. Oke. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ada? Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Sepertinya. Oh, enggak, udah balik lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini mengenai praktikum tapi Pak, nggak apa-apa kan Pak? Oh iya, kamu yang nanya tadi ya? Tadi saya panggil kamu di awal. Iya. Ya. Iya tadi. Coba diulangi saja pertanyaannya. Iya Pak. Perbedaan reologi tiksotropik dengan antitiksotropik itu apa sih Pak? Soalnya dari literatur yang saya peroleh membingungkan Pak. Oke, tadi kalau yang kamu lihat itu kan sebenarnya keduanya itu tiksotropik. Jadi gini, tiksotropik itu adalah sistem alir ya, di mana dia tergantung oleh waktu. Tergantung waktu itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita lakukan uji yang sama, setelah kita menaikkan rate of share-nya, ya, rate of kecepatan pemutarannya, misalnya RPM-nya kita naikkan nih, bukan waktu ya. Jadi kemarin siapa ya, ada yang cerita ke saya itu, apa hubungannya dengan waktu, padahal uji viskositas kan nggak pakai waktu ya, nggak ada waktu kan, di sebelahnya tabelnya itu kan ada gayanya ya, gaya yang diberikan, kemudian adalah rate of share-nya kan yang di atas gitu kan. Jadi kalau kita lihat kurvanya kan seperti itu, sumbu X dan sumbu Y-nya nggak ada waktu di situ. Lantas tiksotropi gimana kita tahu itu tiksotropi gitu kan? Nah itu dilihat kalau kita naikkan gayanya maka dia akan membentuk suatu jenis ini ya, satu jenis aliran ya. Coba saya share ini ya, white, bisa nggak ya whiteboard-nya? Sebentar. Bisa nggak ya? Oke, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ada? Nggak ada ya? Nggak kelihatan ya? Enggak Pak. Sorry, ini bentar ya. Biar jelas ya, tiksotropik itu soalnya memang harus kalian pahami dulu apa itu definisinya. Jadi nanti kalian ngerti kenapa yang diinginkan itu tiksotropik, gitu kan. Ini kelihatan ya?
Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Jadi misalkan ini kita lihat ya ada garis kan seperti ini. Nanti kan terbentuk nih kalau dia pseudoplastik begini, kalau dilatan begini. Ya ini kan suspensi ya. Nah kalau dia plastis kan seperti ini. Nah ini adalah sifat alir non-Newton. Non-Newton ya cuma 3 ini sifat alirnya. Kemudian ada tiksotropik. Tiksotropik itu apa? Jadi kalau misalkan dia terbentuk kurva seperti ini kan kalau kita naikkan kecepatannya, kita berikan gaya yang kan gaya ya yang ke sini, kemudian yang ini adalah rate of change. Jadi kita membutuhkan sejumlah gaya yang besar baru dia bisa berputar si materialnya atau si sediaan semisolidnya, itulah sediaan plastis kan. Nah, kalau kita lihat nih, dia nanti setelah kita naikkan gayanya, kemudian kita turunkan, mestinya kan dia membentuk seperti ini lagi kan ya? Ya enggak? Logikanya kan seperti itu. Nah, tetapi kalau dia tiksotropik, kita turunkan gayanya, maka hasilnya seperti ini, kurvanya antara gaya dengan kecepatan pemutaran. Nah, kenapa? Karena setelah kita memberikan gaya sampai sejumlah besar ini, sejumlah besar A misalkan, dia butuh waktu untuk kembali normal sehingga ketika kita kita berikan gaya sejumlah ini, dia akan berubah. Tidak rate of share-nya atau kecepatan putarnya itu bisa berubah menjadi lebih tinggi. Jadi gaya misalnya 10 nih dibutuhkan, atau gini lah ya, analogi sederhananya kalian butuh 10 nasi goreng gitu. Jangan 10 piring nasi goreng, kebanyakan ya, atau butuh 10 sendok nasi goreng agar bisa menggendong seorang anak dengan kecepatan lari 10 km per jam misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian makan banyak gitu ya, kemudian mestinya kalau kalian makan 20 nanti, 20 kalian bisa menggendong dengan kecepatan 20 km per jam, misalkan seperti itu. Ini saya analogikan saja biar terbayang gitu. Karena farmasi fisik itu memang gitu, ini kan di farmasi fisik ya, di reologi. Jadi kalau misalkan saya makan 10 sendok nasi, saya bisa gendong anak dengan kecepatan 10 km per jam. Kemudian saya makan 20 sendok nasi, saya bisa menggendong anak dengan kecepatan misalkan jadi 15 km per jam. Ya. Terus setelah itu, setelah saya sampai 15 km per jam, saya makan, udah habis nih energi saya, terus saya makan lagi nasi 10 sendok. Mestinya kecepatan saya berlari itu adalah 10. Tadi berapa sih saya? 10 ya? Saya lupa ya. Mestinya sama kan ya? Mestinya kan sama. Nah, tetapi enggak ternyata kalau tiksotropik. Ketika saya makan karena habis lari kecepatan berapa tadi? 15 km per jam gitu. Maka ketika saya makan 10 sendok, saya masih bisa bertahan di 13 km per jam. Enggak jadi 10 lagi, enggak turun seperti awal. Nah, itu tiksotropik itu. Ya, jadi kita hanya membutuhkan gaya yang sedikit untuk melakukan pemutaran pada si viskometer Brookfield-nya. Setelah kita sampai ke maksimal gaya yang kita gunakan. Ketika kita turunkan gayanya, ternyata dia lebih mudah. Karena dia butuh waktu untuk kembali seperti sifat awalnya. Jadi itu yang saya contohkan ketika kita bicara tentang bubur ayam. Ya, saya contohnya bubur ayam, saya senangnya. Karena kalian kan pasti pernah makan bubur ayam. Orang yang buat bubur ayam itu, ngaduknya sekuat tenaga dulu, setelah itu dia tuang dengan gampang kan si bubur ayamnya, si nasinya itu. Ya enggak, si buburnya itu kan dia tuang dengan mudah. Ketika dia berhenti, itu kan sudah berhenti dia ngaduknya. Logikanya ketika gayanya udah nggak ada, mestinya dia kembali ke bentuk awal dong, yang padat. Ya enggak? Karena nggak ada gaya yang diberikan lagi. Tetapi karena dia tiksotropik, dia butuh waktu untuk kembali seperti itu. Sehingga hanya dengan kita, karena gini, coba kalau kalian nggak percaya gini, kalian ke tukang bubur ayam gitu ya, nggak usah diaduk Pak gitu, ini udah didiemin berapa, 2 jam gitu. Oke Pak, saya bisa nggak ngambil itu? Nggak bisa. Kalian ciduk itu nggak bisa, bubur ayam itu. Viskos banget dia, keras. Sehingga harus diaduk sekuat tenaga dulu baru bisa diambil. Nah logikanya ketika dia dihentikan pengadukan, mestinya kan dia kembali lagi seperti tadi ya, agak keras itu yang susah diambil. Ya enggak? Karena udah nggak ada gaya yang diberikan. Tetapi aliran tiksotropik dia butuh waktu untuk kembali seperti itu. Waktu yang dibutuhkan itu dimanfaatkan oleh si tukang bubur untuk ngambil bubur. Karena dia belum jadi bentuk padatnya lagi. Nah itu tiksotropi.
Nah, kalau dia bilang ada anti teksotropi, ya sebaliknya. Kalau dia setelah sampai puncaknya dia menjadi lebih mudah, dia sebaliknya setelah sampai puncak gaya yang diberikan dia semakin sulit. Nah, itu saja. Itu sistem teksotropi, ya tergantung dari waktu. Makanya sediaan yang kita harapkan seperti itu. Kenapa? Ya agar ketika kita kocok dulu, misalnya sediaannya kita tuang dengan mudah. Kalau kita kocok, kemudiannya si sediaannya itu kita pencet gitu ya. Kita pencet, dia keluar. Setelah keluar dia kembali menjadi bentuk padatnya karena dia tidak milih aliran teksotropi karena nggak ada gaya lagi yang diberikan kan. Nah, tetapi karena dia teksotropi dia butuh waktu untuk kembali menguat seperti tadi. Ya sehingga kita bisa mudah mendispersikannya di kulit. Gitu. Sudah paham belum sampai situ? Kalau belum paham nggak apa-apa, ngomong aja. Saya belum paham Pak teksotropi itu seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Ya Pak. Jadi kalau tiksotropik itu cocok buat ini ya Pak, sediaan cair. Sediaan semi padat. Kalau sediaan cair itu umumnya dia sediaan cair ya tadi ya, ada yang Newton, ada yang non Newton sudah plastik. Iya, seperti itu. Cocok untuk sediaan agar lebih mudah digunakan. Dan ketika disimpan dia akan memadat lagi kan, dia lebih stabil kalau bentuk padat. Tetapi ketika digunakan nggak sulit. Karena apa? Sudah kita berikan gaya ya, kita mencet misalkan pada odol gitu ya, kita pencet dulu tuh keluar tuh odolnya. Coba kalian buka odol tuh nggak usah kalian pencet, terus kalian ambil, keras itu. Kalau udah lama didiamkan itu kalian buka itu keras ngambilnya, dia stabil kan kayak gitu sediaan semi solid. Tapi ketika kita pencet dia keluar dengan mudah. Jadi itu ya. Dia butuh waktu. Kalau mau belajar mudahnya ya lihat tukang bubur ayam aja. Sekali-sekali kamu datang pagi-pagi sebelum dia ada yang laku, kamu bilang, "Pak, saya boleh nggak niduk bubur ayamnya tanpa diaduk?" Diaduk di dalam wadah ya, bukan diaduk ketika sudah di atas mangkok kita. Itu susah, nggak bisa. Gitu. Oke ya, jadi itu sifatnya. Jadi kalau ngomongin praktikum yang kemarin, pasti tiksotropik hasilnya. Dari lihat datanya aja udah pasti tiksotropik itu. Ketika gaya yang diberikan diturunkan, maka kecepatan putarnya juga nggak sama dengan gaya yang di awal. Di data yang di awal. Kan data di awal kan naik tuh gaya yang diberikan. Kemudian diturunkan. Kan gitu ya, kalau yang saya berikan datanya kan. Dinaikkan, kemudian turun gitu ya. Tapi hasilnya kan beda-beda. Itu aliran tiksotropik. Oke ya? Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke. Kalau begitu saya tutup ya karena sudah jam 5 ini. Saya mau pulang. Oke, saya tutup. Saya minta maaf kalau ada kesalahan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.